Kalau diberikan toleransi sikap kayak gitu itu berbahaya. Nanti akan ditiru oleh kepala daerah yang lain. Bukan hanya kepala daerah yang muslim meniru tidak setuju ada tempat ibadah non muslim, tetapi juga kepala daerah yang non muslim yang masyarakatnya adalah mayoritas dan muslim minoritas. Itu dampak panjangnya begitu. Wali kota Cilegon, kamu bisa berpikir itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita yang sangat tidak mengenakan, berita yang membuat saya miris, berita yang sangat memprihatinkan dari kota Cilegon, Provinsi Banten ya sekarang. Cilegon dulu masuknya Jawa Barat, tapi hari ini masuk ke Provinsi Banten. Yakni ada gerakan tanda tangan penolakan pembangunan sebuah gereja di sana, di mana wali kotanya, wakil wali kota dan ketua MUI-nya ikut tanda tangan. Tanda tangan penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Kurang ajar menurut saya ini. Kalau yang tanda tangan atau kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat, kelompok-kelompok intoleran masih bisa dimengerti, memang begitu karakter mereka. Tapi kalau wali kota, wakil wali kota, ini sangat tidak layak, sangat tidak elok, ngawur menurut saya melakukan tanda tangan persetujuan. Tidak boleh penolakan pembangunan gereja, tempat ibadah, dengan alasan belum ada izin dari masyarakat, belum ada izin dari Kementerian Agama. Loh, kalau syaratnya itu, kalau di Bali misalkan, karena di sana warga muslim minoritas, warga masyarakat yang melakukan hal yang sama, tidak menyetujui, tidak sepakat, di komplek masyarakat mereka membangun masjid. Kalau itu kemudian diikuti, gimana caranya? Ya nggak benar caranya begitu loh. Anda wali kota tapi pikirannya sempit. Anda wali kota tapi tunduk kepada ormas kayak gitu, itu caranya bagaimana? Wali kota itu harusnya berpikiran luas loh. Wawasan kebangsaannya luas, memandang Cilegon. Memang Cilegon, tetapi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang lingkupnya kabupaten atau kota. Tetapi Anda juga harus sadar bahwa Cilegon berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, punya dasar negara Pancasila, di mana dalam negara Pancasila ini negara melindungi seluruh umat beragama. Paham Dul, ini wali kota Cilegon, wakilnya juga. Kalau MUI-nya saya kesampingkan lah, saya maklumi. Karena bisa jadi MUI-nya adalah bagian dari kelompok mereka. Bisa kita maklumi, bisa kita pahami. Tapi kalau wali kota dan wakilnya harusnya adalah menjadi wakil seluruh rakyat Cilegon. Harusnya menjadi representasi seluruh perbedaan yang ada di Cirebon. Menjadi bapak, menaungi seluruh agama perbedaan di sana. Itu wali kota namanya. Bukan berpikiran sempit, parsial, ikut-ikutan ormas. Anda mundur aja dari wali kota itu, memalukan Anda, memalukan Pancasila, memalukan Indonesia. Ya walaupun itu adalah ranah Cilegon. Tetapi bahwa Cilegon adalah bagian dari NKRI ini. Yang harus memberikan contoh kepada masyarakat luas di Cilegon khususnya, dan umumnya di seluruh tanah air, bagaimana nilai-nilai kerukunan umat beragama bisa dibangun. Bhinneka Tunggal Ika bisa ditegakkan, dikuatkan, disuburkan. Bukan dirusak, begitu caranya. Itu namanya merusak kerukunan umat beragama. Merusak dasar negara Pancasila, merusak Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan menjalankan agama dan syariat. Agama apapun. Paham kamu, wali kota? Memahami Pancasila aja nggak bisa. Memahami Bhinneka Tunggal Ika aja nggak bisa.
Pecat aja itu wali kota begitu. Bisa wali kota, wakil wali kota bisa dipecat oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Alasannya apa? Alasannya jelas itu. Melanggar kebijakan nasional, melanggar nilai-nilai Pancasila, melanggar Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ormasnya masih nekat, mau egois, tidak menghargai agama lain, nggak usah hidup di Indonesia kamu. Hidup di sana Timur Tengah, negara Islam. Kalau tidak sanggup menghargai perbedaan yang ada. Ini Indonesia. Bukan kamu saja yang berhak hidup di tanah Nusantara ini. Bukan hanya umat Islam. Saya Muslim. Tapi bahwa saudara kita non-Muslim juga punya hak yang sama untuk hidup di Indonesia. Untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jangan egois. Kalau kalian, karena ulah kalian di Cilegon ini, kalau kemudian warga masyarakat Muslim di belahan tanah yang lain, di NTT misalkan, yang minoritas Muslimnya diperlakukan yang sama, gimana menurutmu? Perasaanmu gimana? Wali kota Cirebon, apa Cilegon? Anda bak berpikir ke situ dong, wali kota kok. Jangan hanya politik saja dipikirkan. Nanti saya nggak jadi pilih lagi di Cilegon. Oh, wali kota pikirannya. Pak Jokowi, saya sepakat dengan wali kota begini, pecat saja nih, berhentikan. Nggak apa-apa itu, buat contoh kepala daerah yang lain. Biar menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, menjunjung tinggi perbedaan, menjunjung tinggi toleransi beragama. Itu kalau ditolerir, kalau diberikan toleransi, sikap kayak gitu, itu berbahaya. Nanti akan ditiru oleh kepala daerah yang lain. Bukan hanya kepala daerah yang Muslim meniru, tidak setuju ada tempat ibadah non-Muslim, tetapi juga kepala daerah yang non-Muslim yang masyarakatnya adalah mayoritas dan Muslim minoritas. Itu dampak panjangnya begitu. Wali kota Cilegon, kamu bisa berpikir itu enggak? Kalau kamu nggak bisa berpikir, nggak sampai ke situ, mundur kamu jadi wali kota. Apa sih? Buat gagah-gagahan apa kamu jadi wali kota? Apa gimana? Kalaupun di Cilegon hanya 10 orang masyarakat non-Muslim yang ingin mendirikan gereja, tidak ada alasan juga untuk tidak sepakat. Mereka juga berhak, boleh dilindungi, boleh mendirikan tempat ibadah untuk kepentingan mereka. Karena negara Indonesia, bukan negara Islam, bukan Afghanistan, bukan Suriah, dan negara-negara Islam yang lain. Emosi saya kalau melihat begini caranya. Wali kota tapi kok otaknya nggak mikir panjang gitu loh. Kayak gitu kok ya jadi wali kota gitu loh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.